إلى هدية ونزل الخلود المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من الأنبياء والمرسلين والأشهد والمقربين خصوصا سيدنا الأكبر المؤمنين البغدادي وخصوصا yang sanggup syukur halim wabil khusus والمعلم وإلى خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mari kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi yang kita khususkan untuk almarhum saudara kita itu Suranto Salikin Munasisimo yang Selasa atau Rabu meninggal dunia, dan insyaallah mudah-mudahan beliau termasuk golongan orang yang mendapat rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan di surga, insyaallah amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhum al-ulama wa akhrada minhum az-zuhada wal hukama wal qurama wa faddala minhum al-arifina billahi wa sifati wal asma' wa azaqahum lazzatal mahabbati wa haqiqatal asya'i minal ardi was sama'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jamil ashwaq wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyhur salikin dan salikah, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio ataupun video streaming Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat berkah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali kita mengkaji kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas tentang hikmah, yaitu pada kajian yang lalu atau minggu lalu kita membahas yaitu hikmah. Di sini muallif menjelaskan min alamatin nujahi fin nihayati, itu min alamatin nujahi fin nihayati ruju'u ilallahi fil bidayah. Ia adalah ditanda atau di antara tanda-tanda keberhasilan di akhir adalah kembali kepada Allah di awal. Lalu pada hikmah yang selanjutnya yaitu mau menjelaskan itu man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Itulah siapa yang bersinar di awal maka akan bersinar pula di akhir. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas, yaitu di sini muallif menjelaskan, yaitu di antara tanda atau min alamatin nujahi bin nihayatir ruju'u ilallahi fil bidayah, yaitu di antara tanda keberhasilan
di akhir adalah ialah berserah diri atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di awal. Maksudnya itu ialah di antara tanda-tanda suatu keberhasilan itu yang menyerahkan segala sesuatunya itu dengan berserah diri kepada Allah di awal atau di permulaannya. Dengan kata lain, seseorang yang ingin menempuh atau memiliki keberhasilan di dalam perjuangannya, di dalam hal apapun, di dalam hidup, terutama dalam sebuah perjuangan, itu ialah harus menyerahkan atau menyerahkan diri atau berserah diri kepada Allah di awal atau di permulaan. Inilah yang dimaksud. Maksudnya ialah kembali lagi yang kami jelaskan bahwa ialah hidup itu ialah perjuangan. Hakikat hidup itu ialah perjuangan. Hidup di dunia berarti ialah siap untuk berjuang. Siapa yang ingin hidup di dunia berarti dia wajib berjuang. Oleh karena di dalam perjuangan ada yang namanya ialah resiko. Resiko itu ialah dalam bentuk ialah ujian dan cobaan. Oleh karenanya apabila ingin kita berhasil di dalam ujian tersebut, di dalam perjuangan tersebut, maka hendaknya ialah berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala di awalnya atau di permulaannya. Dengan katanya bertawakallah kepada Allah apabila kita hendak berjuang menghadapi sesuatu. Berserah dirilah kepada Allah apabila kita hendak menjalankan atau berjuang di wilayah tertentu, dunia terutama. Berarti berserah diri dengan tawakal, sebagaimana telah kami jelaskan bahwa dimulai dengan niat. Sebagaimana ialah apabila kita hendak keluar rumah, dimulailah dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bahwa ialah dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Bahwa memang tidak ada daya dan upaya, semua itu daya upayamu ya Allah. Berarti di dalam hendak memulai suatu perjalanan atau perjuangan, nah inilah dengan cara berserah diri kepada Allah, sehingga tanda orang yang akan berhasil dalam perjuangannya ialah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjuangan memang ada yang namanya ialah resiko ujian dan cobaan. Siapa yang tidak mau berjuang, maka dialah yang antipat terhadap takdir Allah. Orang yang hidup berarti adalah wajib berjuang. Semua ini adalah wilayah perjuangan, baik dalam wilayah lahiriah maupun batiniah. Baik dalam wilayah perjuangan dunia berarti adalah masuk pada wilayah lahiriah, di mana kita berjuang untuk sebagaimana memenuhi kebutuhan wilayah dunia kita, jasmani kita dengan bekerja dan lain sebagainya. Tentu di dalam wilayah lahiriah dan juga batiniahnya berarti kita berjuang di mana ialah untuk mengenal diri kita melalui perjalanan dalam bentuk ialah torekoh, perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bentuk perjuangan. Oleh karena siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan berserah diri kepada Allah dengan tawakal, niscaya dia akan menemui keberhasilan di dalamnya. Jadilah sebagaimana kita saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga mursyid kita telah sering menjelaskan
Yang dimaksud ialah bagaimana menjadi satu di dalam perkumpulan kita, di dalam wilayah ialah saudara, itu saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya, dengan wujud ialah ruhamahu bainahum. Untuk mencapai itu butuh perjuangan. Perjuangan inilah di mana ialah di dalam sebuah hadis dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum disebut kalian mencintai yang sudah beriman kepada Allah sebelum mencintai saudaranya, itu sama seperti mencintai dirinya sendiri. Berarti ada perjuangan di dalamnya untuk saling mengasihi, saling mencintai dengan satu yang lainnya. Tentunya dengan cara berserah diri kepada Allah, dengan tawakal. Tawakal itu didasari dengan sifat sabar, qanaah. Dengan kata lain adalah tidak saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya, tidak saling memanfaatkan, tidak saling menguntungkan, maksudnya tidak saling mengambil untung satu dengan yang lainnya. Ya, harus bersinergi satu dengan yang lainnya sehingga terciptalah keberhasilan yang disebut ialah menjadi kal jasadil wahidah. Kita ini bagaikan satu jasad. Kita ini bagaikan satu jasad di mana butuh yang namanya ialah di dalamnya ialah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah juga mengajak di dalam wilayah perjuangan menuju pada Allah. Di dalam perjuangan menuju pada Allah dengan apa? Dengan harta dan jiwamu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min azabin 'alim. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum ta'lamun. Allah jelas diajak kita untuk berjuang di jalan Allah dalam wilayah lahiriah maupun batiniyah dengan harta dan jiwa. Apa yang bisa kita lakukan untuk di jalan Allah, maka lakukanlah. Yang mempunyai ialah harta dan jiwa, maka berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah mengajak berjuang agar apa? Agar terhindar dari azab yang pedih. La yu'minu ahadukum, maksudnya ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku kasih sesuatu yang dapat suatu perniagaan yang dapat itu menghindari atau ialah terhindar dari azab yang pedih. Itu butuh perjuangan. Allah mengajak kita untuk berjuang di dalamnya. Untuk apa? Untuk terhindar dari azab yang pedih. Azab yang pedih berarti ada dalam wilayah lahiriah maupun batiniyah. Lahiriah berarti akan terhindar dari berbagai macam bala, musibah dan lain sebagainya. Di dalam wilayah akhirat berarti ialah akan terhindar dari malapetaka atau huru hara, ialah wilayah akhirat kelak. Jadi wilayah lahir dan batinnya inilah kita akan terhindar dari azab-azab yang pedih yang Allah turunkan. Oleh karena inilah tu'minu billahi wa rasulih, engkau ialah mengikuti atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum, engkau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jadi Allah mengajak. Setelah itu Allah menjanjikan, yaitu ialah surga bagi orang-orang yang ada di dalamnya, bagi yang ikut berjuang di dalamnya.
yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Allah akan memberikan kebahagiaan di akhirat berupa surga, jannah, surga Aden, dan mereka itu ialah orang-orang yang kekal di dalamnya. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, yang mengikuti Allah dan Rasulnya, yang diawali dengan bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, semata-mata dia berjuang karena Allah, untuk agama Allah, dan di akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat, yaitu berupa jannah yang mereka itu kekal di dalamnya. Jadilah orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Jadi sangat jelas Mu'allif menjelaskan. Lalu pada hikmah yang selanjutnya, yaitu Mu'allif menjelaskan man asraqat bidayah asraqat nihayah. Itu siapa yang cemerlang di awal, siapa yang bersinar di awal, maka dia akan bersinar pula pada akhirnya. Ini kembali lagi sebagaimana adalah siapa yang bersinar, maka siapa yang bersinar di awal maka akan bersinar di akhir. Maksudnya siapa yang bersinar, siapa yang ialah memulai sesuatu dengan baik maka akan mendapatkan akhir yang baik. Siapa yang memulai dengan iman maka akan mendapatkan ketenangan hati. Siapa yang memulai dengan nur, cahaya, maka akan mendapatkan ketenangan atau ketenangan di dalam jiwanya. Kan kembali lagi ke dalam yang disebut ialah di dalam sebuah hadis ini, disebutnya innama a'malu dunia, bahwa segala sesuatu amal itu tergantung dari niatnya. Apa yang dimulakan, diniatkan dari awal, itulah yang akan mendapatkan hasil yang diniatkannya ini. Sebagaimana kita sebagai seorang pejalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk ialah awal yang sebenarnya bidayah, awalnya seseorang yang hendak berjalan menuju pada Allah tentunya diniatkan dengan baik. Niatnya baik, semata-mata adalah meniatkan, semata-mata adalah dia berjalan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menuntut ilmu, mengkaji ilmu, semata-mata adalah karena Allah, semata-mata karena mengharapkan perjumpaan dengannya. Niat yang baik, niat yang mulia, sehingga di awal bidayahnya dia akan bersinar, di mana dia akan duduk di taklim, di majlis-majlis zikir, di mana dia akan menuntut ilmu, mengambil ilmu dari seorang mursyid, dari seorang guru, yang ilmu itu dijadikanlah sebagai penerang jalan untuk menuju pada Allah, sehingga dengan ilmu itu dia akan mendapatkan pemahaman dalam bentuk nihayahnya, pemahaman ilmu, sehingga pemahaman ilmu itulah yang akan diterapkan di dalam pengamalannya, di dalam perjalanannya, sehingga di dalam perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui dengan berbagai macam pemahaman dalam wilayah ilmu tauhid dan hakikat, sehingga mengetahui yang disebut ialah dalam bentuk tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Sehingga di dalam pengamalannya
di dalam kehidupannya dia mengetahui bahwa memang di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, di dalam perjalanan ini memang tidak ada sesuatu yang tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memahami apa yang menjadi ialah dalam wilayah zikirnya, dalam wilayah zikir, di mana zikir dalam kalimat la ilaha illallah, kalimat nafi isbat, sehingga paham betul bahwa apa yang dia ucapkan nihayahnya di dalam wilayah kalimat zikir la ilaha illallah, memang semua itu ialah tidak ada kecuali yang ada ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga paham tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga paham tidak ada yang wujud atau la maujudan illallah, tidak ada yang wujud kecuali ialah wujud Allah, sehingga pemahamannya benar, sehingga di dalam perjalanannya dimulai dengan niat yang baik, niat yang benar, diawali dengan pemahaman ilmu, penerimaan ilmu yang baik, yang benar, sehingga dia melakukan perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam perjalanannya dia meyakini bahwa memang tidak ada sesuatu apapun baik dalam gerakan, perbuatan, kekuatan Allah. Nama tidak ada nama kecuali nama Allah, tidak ada sifat Allah, tidak ada yang wujud kecuali ialah wujud Allah, tidak ada yang dicintai kecuali ialah Allah, sehingga di dalam perjalanannya benar, sehingga di dalam perjalanan ialah menemui keberhasilan yang disebut ialah tidak menutup kemungkinan ialah diperjumpakan dengan Tuhannya, yaitu mendapatkan makrifah, mendapatkan ialah kemakrifahan, bukan hanya sebatas makrifah, tapi ialah liqa, perjumpaan dengan Tuhannya. Jadi memang segala sesuatu harus dimulai dengan niat yang baik, sehingga awal yang baik akan menghasilkan ialah akhir yang baik pula, sehingga orang-orang yang berjalan kepada Allah dengan baik dan benar tidak akan menutup kemungkinan Allah akan menjemputnya. Yaitu inilah makrifah abdi wa rabbi, itu mengenal tentang kehambaan dan ketuhanannya. Dan inilah sebagaimana ialah Allah menjelaskan, pemangkana yarju liqa rabbi fali amal amalan soleh wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Bagi siapa yang hendak mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, bagi siapa yang hendak ingin berjumpa kembali dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh dan jangan sirik di dalam ibadahnya walau dengan sholat dua. Berarti dengan kata-kata ada permulaannya, bidayahnya itu ialah berarti mulai pemahaman, yang mulai dengan mengkaji ilmu, menuntut ilmu, sehingga ialah ilmu yaitu dipraktekkan dengan amal soleh, mengerjakan berbagai dengan amal soleh, dan jangan sirik di dalam ibadahnya walau dengan seorang dua. Ini jadi jangan sirik. Jadilah saya ingat tuh apa namanya ada, makanya adalah kita semua ini khususnya bilang salikin, dan saya bilang kalau Bapak bilang
jangan kemelinti, jangan sok-sokan gitu, jangan sok-sokan tentang mensakralkan sesuatu yang menyebabkan syirik, karena tidak ada dosa yang diampuni kecuali dosa syirik. Makanya apabila ada di antara kita yang mungkin tidak tahu atau secara sengaja tidak sengaja maka hendaklah bertobat. Jadi ada cerita bahwa ini kejadian dulu yang nyata. Maksudnya saya nggak akan sebut nama ya. Seseorang yang notabene ialah orang yang sudah mungkin kalau disebutkan tingkatan ngaji itu sudah hafal, tapi masih sembrono, masih mungkin ya karena mungkin tidak tahu dan walau mungkin tidak tahu dan mungkin ada memang sok-sokan atau tidak tahu bagaimana ya Allah. Kenapa? Sok-sokan memajang patung atau arca Buddha di rumahnya. Ini kan sesuatu yang sangat nyeleneh. Apa itu? Maksudnya kita boleh memajang patung, foto apa saja yang tidak disakralkan oleh agama lain. Selama patung atau foto itu disakralkan oleh agama lain, itu syirik. Selama itu ada, berarti adalah kita mengakali dosa syirik. Hati-hati. Ketika saya tahu ya saya marah, maksudnya yang notabene adalah orang yang mungkin merasa dirinya adalah paham wilayah ilmu tauhid dan hakikat, tapi masih sembrono. Selama itu masih ada, tidak akan masuk ke berkahan, akan terpental deh pokoknya. Percuma sholat, percuma torekoh, percuma, semua percuma. Kenapa? Karena sudah masuk pada wilayah syirik. Ya kalau melihat ya ngenes sih, maksudnya ya bisa ya. Gimana orang yang nggak belajar ilmu tauhid dan hakikat pasti akan terkotak-kotak. Ini orang yang sudah ngaji dalam wilayah ilmu tauhid dan hakikat, bahkan sudah masuk ke wilayah ahpak saja, itu masih kebodohan. Jadilah maksudnya kita jangan kemelinti, jangan gagah-gagahan. Yang tidak kita berjalan saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, dengan niat yang baik dan benar, sehingga di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita memakai cahaya ilmu itu untuk penerang di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu itu ialah menjadikan diri kita ialah benar-benar memahami wilayah tauhid, wilayah hakikat, sehingga tak kala kita mendapatkan melihat segala sesuatu, kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita paham memang tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah, tidak ada nama kecuali nama Allah, tidak ada sifat kecuali sifat Allah, tidak ada yang wujud kecuali wujud Allah, sehingga tidak ada yang kita cintai kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pemahaman itu yang untuk wilayah rasa. Oleh karena hakikat itu rasa, bukan kata-kata. Tidak mungkin akan kita proklamirkan atau kita kata-kata. Kita berkata-kata bahwa ketika kita melihat sesuatu, menyatakan bahwa melihat maling, kan hakikatnya maling dibuatkan oleh Allah dan sifatnya pun milik Allah. Tidak semacam itu. Maksudnya itu adalah wilayah rasa. Maksudnya mengembalikan. Nah, tatkala kita melihat atau kejadian tersebut dalam menimpa diri kita dalam bentuk ujian dan cobaan, tatkala kita mengalami ialah terpuruknya dalam wilayah rezeki, terpuruknya dalam wilayah rumah tangga, maka kita akan tetap di dalam wilayah tauhid. Maksudnya tetap hati ini adalah memandang sesuatu kepada Allah, bahwa hakikatnya
Ujian dan cobaan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati tidak mudah bergeser sedikit pun, karena tetap di dalamnya ialah ada sabar, di dalamnya ialah ada syukur, di dalamnya ada ridho, di dalamnya juga ada tawakal serta qanaah. Sehingga di dalam mensikapi kehidupan, di dalam mensikapi musibah yang kita terima, kita sikapi dengan sabar dan tawakal, sehingga dapat mengembalikan semua kepada Allah. Yang penting adalah kita ada usaha dan ikhtiar untuk meraih atau keluar dari ujian tersebut. Orang yang diuji dengan kemiskinan, penderitaan, dia harus keluar dari kemiskinan dan penderitaan dengan cara ialah bekerja, berdagang, dan lain sebagainya. Inilah tentunya semua itu butuh proses. Inilah fungsinya kita ruhamahu bainahum, bagaikan satu jasa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kalau ada saudaranya yang butuh pertolongan, maka ditolong, maka dirangkul, dibantu sampai dia mandiri. Inilah sebagaimana ialah cita-cita kita ya, menuju kita ruhamahu bainahuma, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Jadi itu, jadi man asroqan bidayatuhu asroqan nihaya. Siapa yang bersinar di awal, maka dia akan bersinar pula pada akhir. Siapa yang akan memulai sesuatu dengan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang memulai dengan bisnis yang baik, dia akan mendapatkan hasil bisnis yang baik. Siapa yang memulai dengan diawalilah berumah tangga dengan yang baik, maka akan menemui keberhasilan di dalam rumah tangganya ialah dalam wujud dia sakinah, mawadah, dan warahmah. Ya, kembali semua kepada niat. Sebagaimana innama a'malu binniyat. Segala sesuatu dimulailah amal itu dari niatnya. Apa yang kita niatkan itulah yang akan kita terima, itulah yang akan menjadi akhir atau hasil tujuan kita. Kalau kita niatkan ialah berumah tangga semata-mata karena ibadah karena Allah, maka akan menemui hasil kesempurnaan, itu mendapatkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah. Siapa yang meniatkan ibadah rumah tangga karena Allah akan mendapatkan apa yang diniatkan. Apa yang dimulai berarti ialah dalam rumah tangga ya saling cinta, kasih, mengasihi antara suami dan istri. Terlebih bagi ialah suami istri yang notabene ialah sakinah dan salikah. Tatkala bermulai di dalam mengawali rumah tangga, itulah di mana ialah saling melihat satu dengan yang lainnya, saling memahami satu dengan yang lainnya, sehingga ilmu yang diterima bisa sebagai penerang di dalam perjalanan rumah tangganya. Tatkala suami atau istri berkata-kata, maka yang dilihat ialah siapa. Tatkala suami atau istri adalah ngomel, marah, maka ialah hakikatnya siapa yang ngomel. Sehingga di dalam rumah tangga akan menemui kedamaian. Tidak mudah ialah gonjang-ganjing, karena tidak adanya ialah kesenjangan spiritual sama, sehingga satu dengan yang lainnya ialah saling mengisi, sehingga adalah di dalam keluarga itu menemui sakinah, mawaddah, dan warahmah, saling mencintai, menyayangi satu dengan yang lainnya, dan berlimpah rahmah di dalam kehidupannya. Jadi itulah jadilah man asroqat bidayatu asroqat nihayat.
apapun. Nah, jadi siapapun yang dimulai dengan bersinar di awal, maka akan bersinar pula di akhir. Dalam wilayah lahiriah pun sama seperti itu. Siapa yang memulai untuk berbisnis dengan baik, meniatkan semata-mata ilah karena Allah, maka akan menuai hasil yang baik. Siapa yang ingin berjalan menuju ke suatu tempat, memang meniatkan semata-mata ialah beribadah karena Allah, maka akan mencapai tujuan dengan selamat. Makanya tidak bosan-bosan. Tatkala kita akan safar, tatkala kita akan memulai perjalanan jauh, niatkanlah segala sesuatu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala memulai perjalanan, berdoa kepada Allah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga di dalam perjalanan yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan, hingga keselamatan sampai tujuan hingga kembali. Dari awal dan akhir akan mendapatkan berbagai macam keselamatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi itu ya. Jadi itulah. Nah, lalu kita masuk kepada hikmah yang selanjutnya, yaitu Jibril Mu'allim menjelaskan ialah masru' di anfil ghaibis sarair zahara fil sahadatil zawahir. Itu ialah yaitu apa yang tersimpan di kedalaman gaib, atau apa yang tersimpan di dalam batin, itulah akan nampak pada itu lahiriahnya. Di sini boleh menjelaskan itulah apa yang tersimpan di kedalaman batin atau di dalam wilayah gaib, mastudir fil ghaibi. Itu apa yang tersimpan di dalam kedalaman yang gaib, batin, akan nampak pada penampakan lahir. Jadi apapun sesuatu itu yang tersimpan secara gaib dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk nur ilahiyah atau cahaya ketuhanan, itu akan nampak, akan wujud menjadi nyata. Maksudnya akan nampak menjadi wujud yang ada di dalam wilayah dunia atau wilayah lahiriah. Apa itu? Dalam bentuk ialah sifat-sifat mahmudah yang ada di dalam diri kita. Sabar, syukur, ridho, tawakal, qanaah, ikhlas. Sehingga kesemua itu ialah menjadi atau wujud menjadi yang disebut akhlakul karimah, yang dapat menjadilah contoh atau uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi apapun yang tersimpan, maksudnya ia tersimpan di dalam wilayah hati, gaib, di dalam diri. Seperti ialah kami mencontoh bahwa sesuatu yang dimulai dengan niat yang baik, sesuatu yang dimulai dengan niat yang baik, sehingga di dalam bidayahnya, di dalam awalnya perjalanan, sehingga dia ialah menerima ilmu. Seorang sangkin di dalam niat awalnya ialah semata karena Allah, sehingga ia menerima ilmu, duduk di taklim, menerima ilmu, mengkaji ilmu, sehingga dia memahami ilmu tersebut, sehingga ilmu tersebut yang dia terima, ia pahami, dia aplikasikan di dalam kehidupannya dalam bentuk amal soleh di dalam wilayah dirinya, sehingga Allah membukakan wilayah-wilayah rahasia Tuhan yang gaib di dalam dirinya, sehingga dirinya bisa mengetahui berbagai macam hal dalam wilayah alam. Misal contohnya, Allah membukakan rahasia-rahasia yang gaib di dalam dirinya, melihat wujud aslinya, wujud malaikat, bisa jadi juga melihat ialah wujud surga yang ada dalam, misal wujud neraka, bisa menjadi wujud jin yang sesungguhnya,
sehingga ialah bisa juga ialah melihat ialah nur wilayah ketuhanan yang ada di dalam dirinya. Sehingga inilah, sehingga di dalam dirinya inilah akan nampak, sehingga terbuka, sehingga adalah setelah niat lalu adalah bidayah dan nihayah, lalu ialah akan terbuka berbagai macam ialah yang disebut ialah rahasia-rahasia goib yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam jiwanya. Setelah terbuka dalam wilayah rahasia-rahasia ketuhanan, nur ilahiyah itu, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mewujud, menjadi wujud nyata yang ada di dalam dirinya dalam bentuk penampakan wilayah lahiriah, sehingga dirinya ialah menjadi orang yang berakhlak karimah, wujud nyata di dalam wujud lahiriah, menjadi orang yang baik, berbudi pekerti luhur, wujud menjadi akhlak karimah. Karena orang-orang yang sudah Allah berikan berbagai macam bentuk ialah apa namanya, rahasia-rahasia ketuhanan, mengetahui rahasia dalam ketuhanan, tentunya di sini yang dimaksudkan sudah tentu menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, sudah tentu menjadi orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah kasihi, sehingga di dalam dirinya ialah mengalir sifat-sifat mahmudah, sehingga mewujud menjadi akhlakul karimah. Itulah. Nah, oleh karena itu siapapun yang mengaku dirinya orang yang bertauhid, yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik, ini ada sebuah kedustaan. Sebuah kedustaan. Karena tidak mungkin orang-orang yang telah terbuka di dalam wilayah ketuhanan, yang telah mengetahui rahasia-rahasia goib di dalamnya, tentunya dia akan menampakkan di dalam dirinya, dalam wilayah lahiriah, dalam bentuk akhlakul karimah, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak, bahwa beliau memang adalah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau dibilang beliau orang yang ahli ma'rifah, beliau adalah orang yang ahli atau tahu segala wilayah ruhannya, sehingga beliau sebenarnya Abul Arwah, bapak dari segala ruh, hingga muncul di dalam dirinya ialah diri beliau Rasulullah SAW, wujud akhlak yang dapat kita ikuti sebagai wujud adalah contoh uswatun hasanah. Oleh karena orang-orang yang mengaku dirinya ialah mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid, sudah sepantasnya, sudah selayaknya ialah berperan dengan akhlak yang baik, sudah sepantasnya ialah menampakkan dirinya dalam bentuk sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang baik. Terlebih, di sini mau menjelaskan ialah apa itu sifat di dalam wilayah rahasia yang goib, wilayah hati itu kan akan nampak di dalam wilayah lahiriahnya. Jadi sekali lagi lah, tidak akan mungkin, sekali lagi tidak akan mungkin orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat dia akan berpaling. Justru sebaliknya, orang yang mengamalkan ilmu dan hakikat dia akan menjadi orang yang berakhlak baik, budi pekerti baik, dan dapat jadikan contoh untuk keluarga, anak, istri, dan yang lain sebagainya. Apabila tidak semacam itu adalah sebuah kebohongan. Berarti selama ini dia tidak mengamalkan apa yang diterimanya dalam bentuk ilmu dengan baik dan benar,
sehingga dia lebih mengedepankan akan hawanya, akan nafsunya. Tidak sedikit salikin yang ialah terpontang-panting karena ia menekan hawa nafsunya. Dan tidak sedikit pula salikin yang ialah justru dia adalah beramal soleh dengan baik dan benar, sehingga dia bisa menutup bahkan meredam hawa nafsunya. Semakin dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa ada kecintaan kepada Allah mustahil kita akan bersungguh-sungguh berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi cinta, wujud dalam bentuk cinta kepada Allah itulah yang harus kita niatkan. Karena semata kita berjalan kepada Allah karena ada cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak mungkin kita akan bisa berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cinta inilah yang harus kita pupuk. Cinta inilah yang harus terus kita jaga agar terus berkobar, agar terus menyala di dalam hati kita, sehingga di dalam hati kita tidak ada rasa benci, rasa sujud, rasa dan lain sebagainya yang muncul di dalam diri kita. Ada rasa sabar, rasa tawakal, sifat-sifat mahmudah, qanaah, ikhlas dan lain sebagainya yang membantu untuk wilayah perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tanpa cinta tidak akan mungkin kita bisa sampai kepada Allah. Oleh karena kita harus mencintai segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Sehingga di dalam perjalanan menuju pada Allah akan menjadi nyaman karena hati dengan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah. Dan insya Allah adalah akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil Islam bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.